Oppo, iPhone. Bezelnya aja iPhone kalah, bray. Kita coba airdrop dari Oppo ke iPhone. Wih, bisa. Open. Lempar, lempar, lempar. Uh. Komplit, coba lihat. Iya. Pengguna iPhone udah nggak bisa sombong sekarang. Oppo udah bisa airdrop, bos. Hai semua, gue Wasa. Ya, akhirnya bisa gue bahas juga nih flagship paling seriusnya dari Oppo tahun ini, Oppo Find X9 Pro. Gue udah pakai HP ini sekitar hampir 2 minggu lah, dan jujur ini handphone berasa banget kalau Oppo tuh lagi nunjukin. Nih cuy, kita tuh udah nggak main-main lagi ya di kelas flagship tuh. Gua kasih deh semuanya. By the way, Oppo Find X9 series ini tuh ada X9 aja, dan yang gue pegang ini adalah X9 Pro yang paling tingginya saat ini. Nggak tahu bakalan ada versi Ultra atau enggak nantinya ke depannya. Kita bahas dari boxnya dulu kayak begini. Dan isinya so pasti komplit kayak biasa Oppo bikin handphone. Kepala charger kita dapat yang 80 watt, dan casingnya juga silikon putih kayak begini yang materialnya tuh pas kita sentuh lembut, modelan kayak yang modelan baby skin. Bagus sih, tapi karena warnanya putih jadinya tuh ini bakalan cepet kotor deh, apalagi kalau misalkan teman-teman sering masuk keluar kantong. Anti gores bawaan juga udah dapet, beli, dan pokoknya bisa langsung dipakai lah, udah enak intinya. Lanjut kita ngomongin soal fisiknya. Oppo kali ini balik lagi ke desain kamera kotak di kiri atas untuk yang lensa belakangnya ya, bukan yang bulat tengah lagi. Gue sih suka, karena jadinya tuh kayak nggak gampang kesentuh sama jari sih pas kita tuh lagi mau foto, dan ya lebih clean aja kelihatannya, serta jadinya punya ciri khas tersendiri. Soalnya kalau frame kamera yang di belakang, bulat, dan di tengah, ini tuh kayak udah banyak aja gitu brand Android yang pakai ya. Frame kameranya juga sedikit lebih tebal karena ada periscope zoomnya yang menurut gue ini tuh mantep banget. Terus material belakangnya juga ini pakai kaca, framenya metal. Pas kita genggam tuh berasa banget mantepnya ini handphone. Nggak ringkih sama sekali, plus berasa ini handphone tuh mahalnya. Udah ada juga fitur IP68 sampai IP69, jadi kalau ini handphone kena hujan ataupun cipratan air, kita bawa renang pun aman. Tapi ya nggak usah lah kalau menurut gue pribadi. Sayang-sayang handphone mahal, takutnya kenapa-kenapa. Buat layar sendiri ukurannya 6,78 inch dengan panelnya tuh LTPO AMOLED 2772 kali 1272 pixel atau kira-kira setara 2,7K. HDR10 Plus juga ada, Dolby Vision juga ada, serta refresh rate-nya 120 Hz adaptif, jadi makin irit baterai. Fingerprint pastinya di dalam layar, dan udah pakai teknologi 3D ultrasonic yang cepet banget kerjanya. Tapi yang paling gue notice pertama kali adalah ini bezelnya tipis parah, kayak hampir nggak punya pinggiran gitu loh, apalagi kalau kita pakein casing bawaannya nih. Coba teman-teman lihat sendiri bezelnya. Untuk brightness sendiri kalau kita bawa ke outdoor, dia tuh bisa terangnya sampai 3600 nits. Ini beneran ngebantu banget kalau dibawa foto-foto di bawah terik sinar matahari. Warna, kontras, semuanya keluar dengan natural tapi tetap punchy gitu loh warnanya. Pokoknya ini layar udah top tier banget, mau dipakai apapun dalam keseharian ya, misalkan teman-teman nonton film, sekedar main sosmed ataupun main game, pasti nyenengin banget ngeliatnya. Kita lanjut lagi ke sisi performanya. Oppo Find X9 Pro ini pakai chipset terbaru dari MediaTek, Dimensity 9500. Pabrikasinya 3 nanometer yang jauh lebih irit dan juga lebih powerful. Ditemenin sama RAM-nya 16 GB dan storage-nya 512 GB, ini kenanya udah overkill sebenarnya untuk pemakaian harian aja. Gue ngetes PC Mark dapat skornya 12 ribuan. Terus Antutu 11 juga dapat skornya nyampe 3,6 juta. Gile, ini mah kita mainin game Android apapun dijamin lancar parah. Main Mobile Legends udah pasti 120 FPS stabil. Wuthering Wave, gue setting mentok kanan juga bisa jalan smooth. Pas keluar cuplikan ilmunya aja dari karakternya, ini tuh biasanya ada frame-frame drop dikit gitu loh pada saat awal-awal muncul. Tapi di Oppo Find X9 Pro ini, gue bisa bilang dan jamin semuanya mulus guys. Suhu handphone juga gue bisa bilang itu relatif adem sepanjang gue ngegeber main game. Ini tuh makasih buat Vapor Chamber cooling systemnya yang bekerja secara efektif kalau menurut gue pribadi. Dan yang gue suka, performanya ini nggak cuma untuk gaming doang, tapi buat kayak navigasi sehari-hari ini juga mulus banget. Sempet gue bawa touring juga soal ini handphone. Geser-geser layar,
buka tutup aplikasi, animasinya, ini semuanya tuh halus banget ngelihatnya. Apalagi ditambah juga dengan bodinya yang termasuk slim begini ya, kapasitas baterainya Oppo Find X9 Pro ini bisa dibilang tuh paling gede di semua kelasan flagship yang ada saat ini. Ketika yang lain mungkin mid range-nya aja, ini ngomongin mid range ya, mid range aja tuh 7000 mAh gitu kalau brand lain yang paling gedenya. Tapi Oppo Find X9 Pro ini kelasan flagship ya, kita malah dikasihnya 7500 mAh. Gede banget. Pengalaman pakai normal dengan gabungin WiFi serta data SIM card, gue bisa pakai handphone ini selama 2 harian lebih standby. Oh iya, penangkapan sinyal juga di handphone ini gue ngerasa amazed. Bagus banget buat nangkap sinyal baik yang data maupun wifi. Barnya tuh selalu penuh. Even kemarin pas gue bawa ke Kuningan, sinyal Telkomsel juga kencang di sini. Buat kecepatan ngecasnya, gue dari baterai 10% sampai full ini nggak nyampe 1,5 jam acan. Cuma 1 jam 27 menit. Ingat ya, baterainya 7500. Bukan goceng. Oke, dengan pengecasannya yang tadi gue bilang, kita juga dapat kepala chargernya 80 watt super VOOC. Termasuk cepet lah ngecasnya segini tuh. Fitur wireless charger juga bisa, skillnya tuh nyampe 50 watt ngecasnya. Tentunya dengan kita mesti beli tambahan lagi dari official Oppo-nya ya, chargeran wirelessnya itu. Yang bikin makin keren, Oppo tuh ngasih jaminan baterainya bakalan tetap 80% sehatnya atau baterai health-nya walau udah dipakai selama 5 tahun. Lanjut kita bahas soal kameranya yang jadi nilai utamanya juga si Oppo Find X9 Pro ini. Kolaborasi bareng sama Hasselblad bro. Sumpah ini hasil fotonya tuh keren, tajem parah juga. Ton warnanya juga kalem tapi dalam. Ciri khas banget racikannya Hasselblad dan gua suka ngelihatnya. Kalau ngomongin hasil bagus ya semuanya bagus. Tapi suka itu kan selera. Nah gua ngelihat hasil dari Oppo Find X9 Pro ini suka. Tapi yang bikin sistem kameranya juga makin gila tahun ini Oppo Find X9 Pro ini karena udah pakai LUMO alias Lumo Imaging System. Jadi Lumo ini tuh ibarat otaknya kamera lah. Semua proses foto mulai dari deteksi cahaya, warna, sampai ke detail kecil tuh semuanya dikerjain bareng-bareng sama ISP, GPU, CPU, serta NPU-nya di handphone ini. Hasilnya, foto jadi kelihatan supernatural, tajam dan cepet banget diprosesnya. Even buat ngambil gerakan cepet itu juga bagus. Nggak cuma itu, dia juga punya beberapa mesin bantu keren sih, dalam tanda kutip ya, mesin bantu keren di dalamnya. Ada AI, denoise, dan demosaic. Ini tuh buat ngilangin noise tapi tetap jaga detailnya lebih halus. Terus ada juga Hyper Tone Engine, biar highlight dan shadow-nya juga tetap kelihatan natural, nggak over edit kayak di handphone lain. Sama Lightning Snap Engine, yang bikin jepretan objek bergerak tetap tajam, ini yang tadi gue bilang. Kayak misal kita lagi motret konser atau street shoot gitu, motret kendaraan yang lagi jalan. Hasilnya lihat sendiri sebagus itu. Spek lensanya sendiri ya, sampai lupa ngomongin speknya. Lensa utamanya ini 50 megapiksel dengan sensor Sony LYT-828 dan ada OIS-nya pasti. Terus lensa ultra wide-nya 50 megapiksel dan lensa periskopnya ini yang 200 megapiksel yang bisa optical zoom 3 kali sampai digital zoom-nya 120 kali. Terus lensa depannya 50 megapiksel, autofocus juga. Lensa periskopnya bukan gimmick belaka ya, pokoknya nge-shoot objek yang jaraknya jauh banget juga hasilnya masih jelas. Berkat ya itu kolaborasi barengan sama Hasselblad dan juga optimalisasi si Lumo Imaging System tadi. Jadi selain kita bisa foto jauh, lensa telefotonya juga ini bisa berguna
untuk foto-foto makro. Detail tetap rapi, nggak pecah-pecah, dan tajam. Terus buat shutter speednya ini juga nurut banget sama jempol kita. Walau emang pas mau ngeliat hasilnya itu ada jedanya dulu karena mereka atau handphone ini tuh butuh processing. Oh ya, videonya juga stabil banget. OIS sama ACE-nya di handphone flagship emang bisa banget diandelin. Perekaman lensa belakang bisa sampai 4K 120 fps. Lensa depannya mentok di 4K 60 fps. Udah bisa lock juga dengan lensa depan belakang, jadi bisa di grading gitu kayak video profesional. Dan juga ada LUT bawaan ya, ada dua macam nih, SDR sama HDR. 1080 60 fps, kamera belakangnya seperti ini dan kita bisa pindah-pindah lensanya guys. Menyenangkan sekali. Oppo Find X9 Pro. Suara mic ya teman-teman harusnya bisa dengar dengan jernih sekali. Ini bagus banget sih. Jarang-jarang ngelihat ada aliran air seperti ini di jembatan desaan. Gimana suara mic ya? Dengeran kan? Ini lensa 1. Kita ubah ke 0,6 atau ultra wide-nya segini. Nah ini pemandangannya agak nggak enak dilihat soalnya lagi ada pembangunan memang di sebelah sana. Tuh. Pindah ke 2, 3, dan 6x tuh ada teman gue di sana kita bisa ngeliat. Dan kalau di zoom maksimal bisa sampai 18 ini kenanya. Balik lagi ke 0,6. Set, wow, semut ya. Dan ini juga bisa pindah ke lensa depan tanpa harus nge-stop dulu videonya. Pagi. Ya belum mandi. Keluar dulu lah, mumpung masih jam berapa ini? Jam 6-an kayaknya. Wah. Ini resolusinya depan yang depan jadinya sama ya 1080p 60 fps. Bisa sampai 4K 60 fps. Cuma ya udah 1080p juga udah oke kok. Bagus. Pegang tangan satu ya. Ini satu lagi kan megang handphone. Dan lensa depannya itu autofocus. Jadi nah, menyenangkan. Gitu guys. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, perekaman video kamera belakang. Nanti sekalian ke depan juga sih karena tanpa harus di stop dulu bisa putar balik lensa ya. Ini di 4K 60 fps dan sekarang ada di lensa ultra wide nya gitu. Asik, habis foto-foto aja nih si Beru. 1x 2x 3x 6x dan mentoknya sampai 18x masih oke. Tuh pemandangannya bagus soalnya motor lewat juga dengerin suara ya. Wang. Kita pindah ke lensa depan ya tanpa harus nge-stop dulu dan resolusi ini sama ya. Udah prepare siap jalan pulang habis ini balik ke Jakarta. Haji mumpung sekalian touring ke mana namanya ini Kuningan sama Persepsi. Dan ya udah ini motor mau lewat lagi dengar suara ya. Gimana penangkapan mic-nya? Bagus sih harusnya ya. Ini dibawa jalan juga oke lah. Namanya juga flagship. Mau nyebrang ngeri ya, serem. Oke. Hehe. Yaudah, kita lanjut lagi. Kamera belakang dulu, mau ngeliat padi. Kita zoom. Nah, ini 18x ya. Balik ke 0,6 kita langsung ultra wide. Wih. Lumayan smooth. Oke, balik.
Dan buat menu lainnya ini ada dual video, terus ada underwater mode, terus ada Hasselblad converter juga kalau teman-teman tuh beli lensa tambahannya bareng sama casing khususnya nanti. Ini cocok banget buat teman-teman yang sering nonton konser atau suka nge-shoot jarak jauh. Hasilnya detail parah karena bukan lagi digital zoom, kenanya tuh optical zoom. Ada tambahan tombol shutter juga yang bisa disentuh-sentuh dan ditekan juga, bahkan digeser-geser sliding gitu ya buat ngezoom ataupun lainnya. Mirip kok sebenarnya kayak yang ada di iPhone 16 dan 17. Pastinya juga teman-teman kalau udah pakai iPhone itu langsung aware kok cara pakainya kayak gimana, gampang lah. Buat ngedit-ngedit di galeri bawaannya, fitur AI-nya ini juga termasuk lengkap. Ada AI Recompose, AI Eraser, AI Relight, AI Perfect Shot, dan masih banyak lagi. Jadi editing ringan tuh bisa langsung beres dari handphone tanpa aplikasi pihak ketiga. Last but not least, ini bagian yang menurut gue paling underrated, yaitu adalah softwarenya. ColorOS 16 sekarang tuh udah bukan cuma makin stabil, tapi juga makin playful. Gue sempat mikir tadinya, ini Oppo makin mirip Apple ya, tapi ternyata bukan nyontek sih guys kenanya, melainkan terinspirasi, malah jadinya bikin versinya sendiri yang lebih fun untuk kita pakai sehari-hari. Ada satu tombol di sebelah kiri atas ini, namanya tuh Snap Key. Dan ini tuh kayak action buttonnya iPhone lah, cuma ini versi Oppo. Bisa kita custom buat apa aja, kayak buka kamera, nyalain center, voice recorder, translate secara cepat, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau ngomong secara default, tombol ini tuh buat ngebuka fitur baru yang namanya Mind Space. Semacam asisten AI pribadi yang bisa ngerangkum apa yang kita lihat di layar. Misalkan kita lagi baca artikel, tinggal pencet aja Snap Key-nya. Nanti dia tuh bisa rakumin dan bisa teman-teman simpen kayak jurnal digital gitulah. Terus yang menyenangkan juga, ColorOS 16 ini teman-teman tuh bisa temenan banget sama pengguna Apple. Kalian punya MacBook, bisa disambungin ke MacBook, atau cuma sekedar kirim-kirim foto ke Apple device kayak ala-ala AirDrop, tinggal ditempelin kayak gini, bisa juga. Iya kan? Menyenangkan lah pokoknya ini Oppo kalau teman-teman udah terbiasa pakai Apple atau tandeman sama Apple. Jadi ya kalau ngomongin kesimpulannya, setelah gue pakai hampir 2 minggu si Oppo Find X9 Pro ini, jujur aja ini tuh bisa dibilang Android yang seriusnya beneran di akhir tahun 2025 ini. Desainnya solid, kameranya aduh bagus, performanya ngebut. Kamera bukan cuma foto ya, tapi video juga gitu loh. Terus baterainya tahan lama dan softwarenya menyenangkan lah buat dieksplor lagi karena semua gerakannya tuh smooth. Minusnya paling ya cuma di kondisi malam aja. Kameranya menurut gue tuh kalau kita pakainya yang digital zoom, sekali lagi digital zoom ya, bukannya optikalnya. Ini harusnya tuh bisa diperbaiki lagi sih dari softwarenya. Mungkin tuningannya harus direvisi lagi, tapi kalau lensa optikalnya, zoom optiknya udah bagus bener kok menurut gua. Dan ya soal harga sih, ini tuh handphone harganya pasti premium banget, 20 juta ya, 19 juta 999.000. Jadi emang nggak buat semua orang, tapi kalau yang udah cinta banget sama Oppo dan rela beli flagshipnya ini, gue yakin sih temen-temen tuh bakalan seneng pakai handphone ini sehari-hari. Pokoknya kalau teman-teman lagi nyari HP flagship yang nggak cuma kencang tapi juga punya vibes-nya elegan, Oppo Find X9 Pro ini layak banget buat dilirik. Tapi kalau budgetnya agak mepet, tetap pengen nyobain Find X9 ya, itu ada yang Find X9 aja yang reguler, juga mirip-mirip sebenarnya fiturnya, tapi harganya lebih bersahabat. So, gimana menurut teman-teman? Tertarik atau nggak ngebeli Oppo Find X9 series ini, baik yang X9 aja atau yang X9 Pro? Gue yakin teman-teman juga pasti udah ngeliat reviewer-reviewer lain yang udah ngebahas handphone ini, jadi bisa diambil kesimpulan. Dan kalau mau ngetik komentar, silahkan di bawah biar kita bisa diskusi bareng. Oke? Dan yaudah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.